Hanya kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki malam 10 malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir ini melakukan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik salat, baik membaca Al-Qur'an, baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik juga ibadah-ibadah yang lainnya. Berzikir dengan hatinya, berzikir dengan lisannya, berzikir dengan segala anggota tubuhnya. Ini barangkali yang jarang dimiliki oleh umatnya. Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan saja, tapi hatinya juga ikut berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi hatinya juga, kemudian lisannya, kemudian anggota-anggota tubuh yang lain ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut khusyuk, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terutama di malam terakhir ini. Saudara-saudara sekalian, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat beribadah ketika memasuki malam 10 malam terakhir? Ini juga barangkali ada rahasia di balik itu. Karena di malam terakhir, di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu malam yang sangat mulia, memberikan malam hadiah bagi umat Islam, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada sebagian ulama berkata ibadah satu malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jadi karena kemuliaan bulan Ramadan dan juga kemuliaan bulan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan di malam Lailatul Qadar ini sampai lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Saudara-saudara sekalian, namun di mana letak malam Lailatul Qadar itulah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman menurut riwayat-riwayat yang ada, itu yang lebih diharapkan pada tanggal ganjil dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29. Jadi di malam-malam ganjil itulah Lailatul Qadar sangat diharapkan adanya. Jadi kalau pas beribadah tepat ketika itu, maka ya ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, 25, ataupun juga 27 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar itu agar manusia, agar hamba-hambanya ibadahnya lengkap. Jadi tidak hanya ibadahnya pas satu malam Lailatul Qadar saja, tapi lengkap 10 hari terakhir ini benar-benar ibadah, benar-benar semangat dalam ibadahnya, benar-benar mempersiapkan diri agar ibadahnya itu tepat kepada malam Lailatul Qadar. Siapa yang tidak mau malam Lailatul Qadar? Ibadah satu malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seakan-akan kalau kita bandingkan dengan urusan dunia, kerja satu hari gajinya sama lebih baik daripada 1000 gaji 1000 bulan. Coba siapa yang tidak mau? Serius. Kalau dibandingkan dengan harta dunia, pasti manusia berbondong-bondong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kuis
Kalau ada kuis dari majikan, ada kuis dari presiden, barang siapa yang kerja 1 hari pada hari tertentu, maka akan mendapat gaji lebih banyak daripada gaji 1000 bulan. Pasti semuanya kerja. Tapi karena ini dirahasiakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar, maka tidak sedikit orang yang lalai, tidak sedikit orang yang tidak punya keinginan untuk beribadah di malam itu. Banyak umat Islam yang bahkan tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Mengapa? Karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau pas tepat pada satu malam itu, maka berbagai fasilitas menunggu umat Islam, menunggu hamba-hamba Allah nanti di sorga. Berbagai fasilitas, insya Allah, kalau pas ibadahnya tepat kepada malam itu, dengan ikhlas, dengan berharap, benar-benar berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap turunnya Lailatul Qadar kepadanya, maka insya Allah fasilitas-fasilitas yang telah Allah sediakan itu akan dicapai. Saudara-saudara sekalian, yang penting sekali mulai sekarang kita mempersiapkan diri. Ada keinginan minimal, ingin agar kita bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar, agar ibadah kita itu tepat kepada malam Lailatul Qadar. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar? Apa yang harus kita lakukan? Ini dalam satu riwayat, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah, apabila menemui malam Lailatul Qadar, maka Siti Aisyah itu disarankan untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itulah doa yang perlu diperbanyak ketika menemui malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak tahu, ini pantas doa itu untuk banyak dibaca ketika memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Saudara-saudara sekalian, jadi malam 10 malam terakhir ini memang punya keistimewaan khusus, ya, punya keistimewaan khusus. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan dari istrinya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan iktikaf ketika memasuki 10 malam terakhir. Jadi beliau itu tidak keluar dari masjid sampai selesai bulan Ramadan. Jadi beliau banyak melakukan ibadah, banyak merenung di dalam masjid, beribadah dengan berbagai macam ibadah, baik sholat, zikir, kemudian merenung, banyak merenungkan nikmat-nikmat Allah, banyak memuhasabah diri, introspeksi diri, apakah dirinya di dalam dunia ini benar-benar telah mengikuti apa-apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya merenung apa sebenarnya tujuan hidup di dunia ini. Kemudian setelah hidup ini bagaimana? Itu juga banyak merenung. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan duniawi ditinggalkan dulu. Walaupun memang sekarang itu jarang dilakukan oleh umat Islam. Tapi kalau kita perhatikan, di kita juga banyak yang melakukan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasul kita di dalam masjid, tidak keluar dari masjid, itu sudah mulai banyak kita jumpai di negara kita. Alhamdulillah.
Tapi kalau di negara-negara lain, negara-negara Islam yang lain, umat Islam itu banyak sebenarnya melaksanakan iktikaf, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini iktikaf ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan iktikaf, Jadi terbebas dari gangguan-gangguan dunia. Kita lebih fokus kepada urusan akhirat. Kita sejenak berpikir, kalau kita diberikan beberapa hari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun, ini dalam 10 hari digunakan untuk merenung, digunakan bagaimana akibat kehidupan, bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita, bagaimana akhir, karena kita akan meninggalkan kehidupan di bumi ini, tapi kita akan beranjak kepada kehidupan yang baru yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpindah dari kehidupan dunia yang sangat kecil ini, kehidupan dunia yang tidak begitu besar, tapi di alam sana jauh lebih besar, jauh lebih luas. Itu kehidupan di mana kita masih belum diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 tahun menggunakan untuk 10 hari ini untuk beriktikaf, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan hal-hal duniawi, ini juga patut menjadi contoh bagi kita agar kita lebih mengetahui hakikat daripada perjalanan kehidupan kita, agar kita lebih menyadari sebenarnya apa kita ada di dunia ini, apa kita ada di dunia ini sebenarnya, apa sebenarnya, untuk apa kita hidup di dunia. Pergantian malam dan siang terus begitu berlanjut, malam siang, itu sebenarnya apa? Apakah semata-mata untuk mengumpulkan dunia, hanya untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari makanan, untuk mencari kesenangan dunia saja? Ataukah di sana, di balik kehidupan ini, ada rahasia kehidupan yang jauh lebih besar, ada rahasia kehidupan yang jauh lebih utama, yang mungkin harus lebih diperhatikan. Jadi kita mungkin harus merenung, harus ada terlintas di dalam hati renungan-renungan seperti itu, agar kita hidup di dunia ini terbimbing dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, itu diantara hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iktikaf pada sisa 10 hari di bulan Ramadan.